Di momen seperti ini, mungkin kamu lagi rebahan sambil scroll HP. Dengan HP yang tetap menyala di tangan. Bisa jadi iPhone, bisa jadi Samsung, bisa jadi Xiaomi yang baterainya entah kenapa selalu cepat sekarat. Yang penting, ada satu fakta kecil yang hampir tidak pernah kamu sadari. Setiap kali kamu buka Instagram, kamu hasilkan uang buat orang lain. Setiap kali kamu klik iklan, itu uang buat orang lain. Setiap kali kamu buka aplikasi, stream lagu, scroll sampai ketiduran, uang itu buat orang lain. Buat Apple, buat Google, buat Meta, dan mereka hitung semuanya. Masuk laporan keuangan, para pemegang saham mereka duduk santai dan lihat angka di portofolio mereka yang tumbuh. Karena orang-orang seperti kamu tidak berhenti pakai produk mereka. Kamu cuma dapat iklan sepatu yang kamu cari 2 minggu lalu dan sudah tidak mau lagi. Tapi hari ini semuanya bisa berubah, karena ternyata untuk dapat bagian dari keuntungan itu, kamu cukup punya uang 10.000 dan HP yang sudah ada di tangan kamu sejak tadi. Di video ini, kita akan bongkar kenapa saham global selama ini terasa seperti dunia lain. Kita bedah 2 platform yang bisa kamu pakai hari ini. Bukan cuma namanya, tapi angka nyatanya, biaya tersembunyinya, dan mana yang masuk akal buat kamu. Dan di akhir video ini, kamu akan keluar dengan satu gambaran yang jauh lebih jelas. Bukan motivasi kosong, bukan teori abstrak, cuma fakta yang harusnya kamu tahu dari dulu. Oke, bayangkan ini. Januari 2015, kamu punya Rp1.400.000 nganggur di rekening. Kamu bisa beli sneaker baru. Kamu bisa traktir seluruh geng makan besar. Kamu bisa simpan di tabungan bank dan lihat bunganya menetes pelan, seperti keran yang hampir mati. Atau kamu beli saham Apple. 10 tahun kemudian, Rp1.400.000 itu nilainya mendekati Rp14 juta tanpa kerja lembur, tanpa side hustle, tanpa keringat sama sekali. Hanya dengan duduk diam dan tidak panik setiap kali grafiknya turun sesekali. Tapi Apple bukan yang paling gila. Amazon naik lebih dari 1.200% dalam satu dekade. Google naik lebih dari 600%. Dan Nvidia, perusahaan yang chipnya ada di balik hampir semua teknologi AI yang sekarang ramai dibicarakan di mana-mana, naik lebih dari 3.000%. 3.000%. Artinya, Rp1 juta di Nvidia pada 2015, hari ini nilainya bisa menyentuh Rp31 juta dalam 10 tahun tanpa ngapa-ngapain. Semua pertumbuhan itu sudah terjadi, sudah berlalu. Dan kebanyakan anak muda Indonesia tidak punya bagian di sana. Bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak cukup pintar, tapi karena ada satu cerita yang sudah terlanjur tertanam terlalu dalam, bahwa saham global itu bukan untuk kita, bahwa itu dunianya orang-orang tertentu yang punya koneksi, yang punya modal besar, yang hidupnya sudah beda dari awal, dan cerita itu mitos. Coba Anda tutup mata sebentar, visualisasikan ini, kamu duduk, buka Google, ketik cara beli saham Apple dari Indonesia. Hasil pertama yang muncul bilang, minimum deposit 500 US dollar, verifikasi KYC internasional, butuh kartu kredit dolar, proses hingga 14 hari kerja. Kamu kembali tutup tabnya. Kamu bilang ke diri sendiri, nanti saja, kalau sudah ada lebih banyak uang. Dan nanti itu terus bergeser. Bulan depan, tahun depan, kalau sudah naik jabatan, kalau sudah lebih stabil, kalau sudah, dan kalau sudah. Sementara Apple terus naik. Naik setiap tahun. Ini bukan salah kamu. Ini hasil dari narasi yang salah yang sudah terlalu lama beredar. Dan yang bikin frustasi, narasi itu dulunya memang benar. Dulu, beli saham Apple artinya beli satu lembar utuh. Harganya sekarang sekitar 220 US dollar. Sekitar 3,5 juta rupiah per satu lembar. Tidak bisa dipecah. Tidak bisa setengah-setengah. Kemudian muncul sesuatu yang mengubah segalanya. Namanya fractional shares, saham pecahan. Bayangkan, kamu dan 9 teman patungan beli satu pizza seharga Rp150.000. Masing-masing bayar Rp15.000. Masing-masing dapat satu irisan dan semuanya senang. Semua dapat bagiannya. Saham pecahan bekerja persis seperti itu. Kamu tidak perlu beli satu lembar Apple seharga 220 US dollar. Kamu bisa beli seharga 15.000 saja. Dan kamu sudah resmi jadi pemegang saham Apple. Ini serius. Dengan exposure ke pertumbuhan harganya, dengan hak dividen, dengan segalanya hanya dalam skala yang lebih kecil. Tapi ada satu hal lagi, sesuatu yang hampir tidak pernah dibahas.
yang diam-diam bekerja di balik layar, dan diam-diam memangkas uang kamu tanpa kamu sadar. Namanya spread. Begini cara kerjanya. Harga Apple di pasar hari ini 220 US dollar, tapi platform yang kamu pakai menampilkan harga beli 222 US dollar. Itu selisih 2 US dollar yang kelihatannya tidak seberapa masuk ke kantong platform, bukan ke investasimu. Kelihatannya kecil kan? Coba hitung. Kamu invest 500.000 setiap bulan. 5 tahun, total yang masuk 30 juta rupiah. Kalau spreadnya rata-rata 1,5%, hampir 4,5 juta rupiah dari uang kamu mengalir keluar, diam-diam, tiap bulan, dan tanpa terasa. Bukan ke saham, bukan juga ke return, tapi ke platform. Ini bukan ilegal, ini model bisnis yang sah. Tapi kamu wajib tahu ini ada, sebelum kamu pilih platform mana yang akan kamu pakai. Oke, sekarang bagian yang paling banyak dicari. Ada banyak nama yang beredar kalau kamu search platform investasi global di Indonesia. Tapi setelah disaring, yang sudah punya izin resmi, biaya yang transparan, dan benar-benar bisa dipakai dari modal kecil, ada 2 yang paling layak masuk percakapan ini. Peluang tidak jual saham individual langsung. Yang mereka jual adalah produk yang nilainya mengikuti indeks besar, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones. Artinya, kamu tidak beli Apple satu saham, kamu beli satu keranjang yang isinya Apple, Google, Microsoft, Amazon, dan 496 perusahaan terbesar Amerika sekaligus dalam satu produk dan dalam satu klik. Ini namanya ETF. Ketika S&P 500 naik 10%, nilai asetmu akan ikut naik sekitar 10%. Warren Buffett sendiri sudah berkali-kali bilang hal yang sama. Untuk investor biasa, beli indeks, tahan lama, dan jangan terlalu banyak mikir. Soal biaya, spread produk indeksnya termasuk kompetitif dibanding rata-rata platform sejenisnya. Deposit bisa lewat GoPay, transfer bank lokal, minimum mulai dari puluhan ribu rupiah. Cocok untuk kamu yang belum mau pusing milih-milih saham sendiri. GoTrade main di lapangan yang berbeda. Mereka jual fractional shares langsung. Artinya, kamu bisa beli 1 US dollar worth of Apple, 1 US dollar worth of Tesla, 1 US dollar worth of Nvidia, saham aslinya, bukan produk turunan, bukan juga indeks, sahamnya langsung. Dan ada sesuatu yang terasa berbeda antara produk yang mengikuti Apple versus punya saham Apple, meski dalam skala kecil sekalipun. Model biayanya zero commission, tidak ada potongan per transaksi. Revenue mereka dari spread yang besarnya beda-beda tergantung saham yang kamu beli. Untuk Apple, Microsoft, saham besar yang liquid, spreadnya biasanya lebih ketat. Untuk saham yang lebih kecil, bisa lebih lebar. Dan ini yang perlu kamu perhatikan. Satu hal lagi yang perlu dicatat dengan jujur, GoTrade punya ratusan pilihan saham. Dan dengan ratusan pilihan itu, datang satu godaan yang sangat nyata, yaitu beli impulsif. Beli Tesla karena sering dengar nama Elon Musk. Beli Nvidia karena sering baca soal AI, tanpa benar-benar tahu apa yang kamu beli dan kenapa. GoTrade cocok untuk kamu yang sudah punya alasan yang jelas, bukan yang beli karena namanya paling sering muncul di Twitter. Jadi, kamu mau pilih yang mana? Baru mulai, belum mau ribet, milih saham sendiri, pilih peluang. Sudah baca lebih banyak, mau ownership langsung ke saham spesifik, kamu bisa pilih GoTrade. Dan tidak ada aturan yang bilang kamu hanya boleh pakai satu. Ada satu hal yang hampir tidak pernah dibicarakan, bukan soal platform mana yang terbaik, bukan soal saham mana yang paling potensial, tapi soal sesuatu yang jauh lebih mahal dari semua biaya yang tadi kita bahas, namanya biaya menunggu. Dengarkan ini baik-baik. A. Mulai investasi Rp500.000 per bulan di usia 22 tahun. B. Menunggu. Menunggu lebih stabil, menunggu lebih paham, menunggu saat yang tepat, dan baru mulai di usia 27 tahun. Nominalnya sama persis. 5 tahun terlambat, kelihatannya tidak jauh-jauh banget. Tapi pada usia 55 tahun, portofolio A hampir 2 kali lebih besar dari B. Bukan karena A lebih pintar, bukan karena juga dia invest lebih banyak, tapi karena dia masuk 5 tahun lebih awal dan membiarkan waktu melakukan kerja kerasnya. Ini yang namanya compounding, bunga berbunga. Tidak terlihat di hari pertama, tidak dramatis di tahun pertama, tapi dalam satu dekade, perbedaannya tidak bisa lagi diabaikan. Pasar tidak akan tunggu kamu siap. Pasar tidak peduli kamu belum sempat baca lebih banyak. Tidak peduli kamu belum dapat gaji yang lebih besar. Dan juga tidak peduli kamu masih bingung pilih platform yang mana. Pasar terus bergerak. Dan setiap hari yang kamu tunda adalah satu hari compounding yang tidak bekerja untuk masa depan kamu. Kamu tidak bisa kembali ke 2015 dan beli Nvidia di harga yang dulu. Tidak ada yang bisa. Tapi kamu bisa mulai hari ini. Dengan Rp10.000, dengan Rp50.000, dengan nominal apapun yang masuk akal buat kamu sekarang, dan membuat dirimu di 2035 berterima kasih karena kamu tidak menunggu lebih lama lagi.
Pikirkan lagi gambaran di awal tadi. Kamu pakai produk Apple setiap hari, kamu klik iklan Google setiap jam. Semua aktivitas itu menghasilkan uang buat mereka, dan itu tidak akan berubah. Tidak peduli apakah kamu invest atau tidak. Yang bisa berubah adalah apakah kamu hanya jadi konsumen mereka, atau kamu juga jadi bagian dari pihak yang diuntungkan. Satu pertanyaan yang saya tinggalkan di kolom komentar, kalau kamu bisa pegang satu saham global selama 10 tahun tanpa boleh dijual, Apple, Google, Nvidia, atau Tesla, kamu pilih yang mana? Tulis komentar di bawah. Di video berikutnya, kita bahas sesuatu yang lebih mengejutkan dari ini. Kenapa orang yang rajin menabung di bank justru hampir selalu lebih lambat kaya dari yang tidak menabung sama sekali? Pastikan subscribe supaya tidak ketinggalan.